Yo, halo ibu semua. Berkumpul lagi di channel kesayangan kita, Biru Nima. Spesial buat para wibers, kali ini kita akan melanjutkan alur dari cerita anime yang berjudul Kimetsu no Yaiba, bagian kedua. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Setelah sebelumnya Tanjiro berhasil mengalahkan sang iblis jahat, kejadian itu ternyata membuat Tanjiro benar-benar merasa kecewa karena dia belum bisa menemukan jawaban untuk memulihkan kondisi adiknya. Tanjiro kemudian memberikan aksesoris dari para gadis yang menjadi korban kepada pemuda itu dan langsung saja pergi dari sana. Di tengah perjalanan, tiba-tiba seekor burung gagak Kasugai datang dan menginformasikan pada Tanjiro bahwa dia harus pergi ke Asakusa atau salah satu daerah yang ada di Tokyo. Kakak ini mengatakan kalau di sana ada iblis yang sedang bersembunyi. Singkat cerita, sesampainya di Tokyo, Tanjiro sangat terkejut dengan kemajuan dan gemerlapnya suasana kota itu. Akhirnya Tanjiro pun pergi ke salah satu warung udon dan beristirahat di sana. Saat akan memakan udon miliknya, tiba-tiba dia mencium aroma iblis yang sangat dibencinya. Dan dia pun langsung pergi meninggalkan Nezuko untuk mencari tahu dari mana asal aroma tersebut. Ternyata itu adalah bau dari Kibutsuji Muzan. Saat akan menyerahnya, tiba-tiba nampak seorang anak kecil dan ibunya di dekat Kibutsuji. Ternyata itu adalah anak dan istrinya. Sontak Tanjiro pun menjadi sangat kebingungan karena ibu dan anak ini adalah seorang manusia, sementara Muzan adalah iblis yang berpura-pura hidup sebagai manusia. Untuk mengalihkan perhatian Tanjiro, Muzan ini dengan mudahnya mengubah seorang pria yang lewat menjadi iblis. Iblis baru itu pun langsung membuat geger sisi kota dan membuat Tanjiro langsung bertindak untuk menahannya. Karena keributan itulah membuat Muzan pergi bersama anak dan istri manusianya. Tanjiro sangat ingin menghajar Muzan, namun dia harus tetap menahan iblis baru itu. Dia hanya bisa berteriak dengan penuh amarah sambil berjanji untuk mengejarnya kemanapun dia pergi dan pasti akan memenggal Muzan dengan pedangnya sendiri. Lalu saat situasi semakin ramai, tiba-tiba muncul iblis wanita yang memanipulasi aroma di sekitar Tanjiro dengan darahnya. Iblis wanita ini muncul bersama dengan seorang pemuda di sampingnya. Dia kagum dengan kebaikan Tanjiro yang masih menganggap iblis itu seperti manusia. Di sisi lain, setelah mengantarkan anak dan istrinya pulang, Muzan ini memerintahkan anak buahnya untuk membunuh pemburu iblis yang memakai anting Hanafuda yang tak lain adalah Tanjiro. Dia melakukan itu karena teringat dengan seseorang yang memakai anting Hanafuda juga. Kemudian saat di jalan, ternyata Tanjiro ini ditunggu oleh pemuda yang tadi nampak bersama dengan wanita iblis. Tanjiro diajak pergi ke suatu tempat dengan melewati sebuah gang buntu. Di dalam suatu rumah, nampak wanita iblis ini sedang merawat wanita yang tadinya diserang oleh suaminya sendiri. Ternyata wanita yang sedang merawat ini merupakan sosok iblis, sekaligus seorang dokter yang bernama Tamayo. Dan pemuda di samping Tanjiro ini adalah iblis yang bernama Yushiro. Mereka berdua telah memanipulasi tubuhnya agar bisa hidup tanpa memakan manusia. Tanjiro kemudian bertanya pada Tamayo, apakah ada cara untuk mengubah iblis menjadi manusia kembali? Dan dia pun dihajar oleh Yushiro karena menurutnya dia tak sopan pada Tamayo. Tamayo ini menjawab, pasti ada obat untuk semua penyakit. Namun sayangnya saat ini Tamayo masih belum menemukan solusi untuk masalah Tanjiro tersebut. Untuk itulah dia meminta bantuan pada Tanjiro untuk bekerja sama dengannya.
Yaitu, pertama dia ingin meneliti darah Nezuko karena hal ini sangatlah langka. Menurut Tamayo, hal itu mungkin akan menjadi kunci untuk mencari solusinya. Lalu yang kedua adalah Tanjiro harus bisa memberikan sampel darah iblis yang terikat erat dengan Kibutsuji Muzan, atau yang kekuatannya hampir setara dengan Muzan. Walaupun sulit, tapi Tanjiro tetap setuju dengan persyaratan Tamayo. Karena dia berpikir dengan menemukan obat ini, maka akan ada banyak manusia yang terselamatkan. Di tengah perbincangan itu, tiba-tiba tempat persembunyian Tamayo diserang oleh dua iblis utusan Muzan. Ternyata kedua iblis itu menyerang karena mengincar pemburu iblis dengan anting Hanafuda, yang tak lain adalah Tanjiro. Iblis itu juga mengatakan bahwa dia dan rekannya adalah 12 iblis bulan, yaitu 12 prajurit iblis yang berada di bawah perintah langsung dari Kibutsuji Muzan. Iblis itu langsung menghadapi Tanjiro dengan sangat serius. Hal itu membuat Tanjiro semakin kesulitan untuk menghadapinya. Namun, dengan bantuan penglihatan Yushiro, Tanjiro akhirnya bisa melihat arah panah merah dari bola-bola itu. Dengan begitu, Tanjiro pun bisa dengan mudah menghindari setiap serangan iblis bola itu. Tanjiro kemudian berbagi tugas dengan Nezuko. Dia akan menghadapi iblis bola, sementara Nezuko melawan iblis yang bersembunyi di atas pohon. Dan mereka pun akhirnya bertarung satu sama lain. Si iblis bola yang tangannya telah terpotong langsung dengan cepat menumbuhkan tangannya kembali. Melihat Tanjiro kesulitan menghadapi iblis itu, Yushiro meminta Tanjiro untuk membereskan iblis panah terlebih dahulu. Dan setelah itu dia pun bertukar lawan dengan Nezuko. Tanjiro pun langsung menyerang iblis panah dan langsung bertarung melawannya. Di awal pertarungan, Tanjiro nampak kesulitan. Namun setelah menganalisa jurus lawannya, dia pun menyerang dengan berbagai jurus yang dimilikinya. Hingga akhirnya dia pun berhasil menebas leher iblis tersebut. Setelah tertebas, iblis itu menjadi kesal dan marah pada Tanjiro. Dia pun berniat untuk membawa Tanjiro mati bersamanya. Dengan sisa kekuatannya, dia pun mencoba untuk menyiksa Tanjiro sama seperti dirinya. Dan Tanjiro pun terhempas ke sana kemari sesuai dengan pola panah iblis tersebut. Setelah iblis itu menghilang, Tanjiro pun terjatuh bersamaan dengan menghilangnya semua pola panah iblis tadi. Tanjiro yang belum pernah melakukan jurusnya secara beruntun, sontak menjadi lemas kesakitan. Namun Tanjiro ini teringat kalau masih ada satu iblis lagi, dan dia pun merangkak untuk membantu yang lainnya. Sementara itu, si iblis bola malah asik adu penalti dengan Nezuko. Namun melihat hal itu, Tamayo pun akhirnya turun tangan. Tamayo mengecohnya menggunakan nama Kibutsuji Muzan. Dan setelah mendengar beberapa pernyataan Tamayo, iblis bola ini langsung marah dan membela tuannya. Tapi tanpa ia sadari, iblis bola ini telah mengucapkan nama Muzan. Itu artinya dia telah mengaktifkan kutukan yang ada dalam dirinya. Dan seketika itu juga menghancurkan tubuhnya sendiri.
Ternyata iblis itu bukanlah anggota 12 bulan. Karena pada bola matanya tak terdapat sebuah angka. Lalu si Tamayo ini pun mengambil sampel darah iblis itu untuk dia teliti lebih lanjut. Tak lama kemudian fajar pun mulai naik. Tanjiro masuk ke dalam rumah dan menemui Nezuko yang sudah sehat. Di sana Nezuko memeluk Tamayo dan mengelus kepala Yushiro. Tanjiro menjelaskan kalau Nezuko saat ini telah menganggap Tamayo dan Yushiro layaknya keluarganya sendiri. Setelah itu Tamayo mengatakan kalau dia dan Yushiro akan segera pergi dari tempat ini karena mereka telah terdeteksi oleh Muzan dan hal itu sangat berbahaya bagi mereka. Akhirnya mereka pun berpisah dan Tanjiro pun kembali melanjutkan perjalanannya. Tamayo-san mo Yushiro-san mo o genki de. Sonna ni isogu natte. Singkat cerita, saat di tengah jalan, Tanjiro didatangi oleh burung gagak Kasugai yang menginformasikan tugas selanjutnya. Saat itu juga Tanjiro dikagetkan oleh sosok lelaki yang memaksa seorang gadis untuk menikah dengannya. Lelaki aneh berambut kuning ini terus memohon dan menangis sejadi-jadinya. Melihat hal itu, Tanjiro pun langsung menarik lelaki tersebut dan menyuruh gadis ini segera pulang. Saat itu juga lelaki berambut kuning ini menyadari kalau Tanjiro adalah salah satu peserta seleksi ujian akhir. Sambil menangis, lelaki ini pun memperkenalkan dirinya yang bernama Agatsuma Zenitsu. Mereka pun melanjutkan perjalanan bersama. Di tengah perjalanan, seekor gagak Kasugai menghampiri Tanjiro dan Zenitsu, lalu menginformasikan kalau mereka harus segera berlari dan menuju lokasi misi selanjutnya. Singkat cerita, Tanjiro dan Zenitsu ini telah sampai di sebuah rumah tua yang cukup besar. Di sana mereka menemukan dua bocah yang sangat ketakutan. Sontak Tanjiro pun mendekati dua bocah itu dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Saat sedang mengobrol, tiba-tiba terdengar suara pukulan drum dibarengi dengan terlemparnya seseorang dari dalam rumah. Melihat itu, Tanjiro akhirnya memutuskan untuk masuk ke dalam bersama Zenitsu. Dia menitipkan kotak cemara kabutnya kepada dua bocah ini, karena kotak itu nantinya akan melindungi dua bocah tersebut. Namun tak disangka-sangka, mereka malah mengikuti Tanjiro masuk ke dalam rumah besar itu, karena mereka takut dengan isi kotaknya Tanjiro. Saat di dalam, tiba-tiba saja rumah itu bergetar dan membuat mereka menjadi berpisah. Mereka terus berpindah-pindah dari ruangan satu ke ruangan yang lain. Saat Tanjiro sedang mencoba memahami situasi tersebut, tak disangka-sangka di depan pintu ruangannya terlihat sosok iblis drum yang sedang lewat. Sedangkan di ruangan yang lain, Zenitsu malah ketakutan setengah mati dan mengajak bocah laki-laki ini untuk segera keluar rumah. Karena dari tadi mereka hanya berputar-putar saja. Sementara itu, Tanjiro langsung bergerak untuk menyerang iblis itu. Namun, ruangannya tiba-tiba berputar ketika iblis ini menembukkan drumnya. Dan tiba-tiba saja setelah mereka terpontang-panting, Tanjiro pun terpental keluar dan mendengar suara dari salah satu ruangan. Saat membukanya, ternyata kakak dari kedua bocah ini berada di sana sambil membawa kendang. Tanjiro pun menanyakan tentang apa yang telah terjadi pada anak itu. Ternyata dia ditarik oleh salah satu iblis ke dalam rumah tersebut. Dan saat di dalam dia menjadi bahan rebutan oleh 3 iblis. Karena ternyata si bocah ini memiliki darah yang langka. Tak disangka-sangka ternyata iblis kendang telah mendekati ruangan mereka. Karena hal itu Tanjiro menyuruh kedua anak itu untuk terus memukul kendangnya. Sementara dia akan menghadapi iblis itu sendirian. Tapi sayangnya karena luka di pertarungan sebelumnya masih belum sembuh total,
Dia pun mulai merasa pesimis dan takut melawan iblis itu. Namun di tengah pertarungan, Tanjiro kembali mengingat perkataan Urokodaki Sensei bahwa dia bisa seperti air yang dapat berubah bentuk sesuai dengan wadahnya. Lalu Tanjiro pun kembali bersemangat dan setelah beberapa lama bertarung, akhirnya Tanjiro ini mampu untuk menebas leher sang iblis itu. Di sisi lain, Zenitsu ini lari terbirit-birit karena dikejar oleh sosok iblis yang lain. Dia pun masuk ke dalam salah satu ruangan untuk bersembunyi. Namun karena terlalu takut, Zenitsu ini malah pingsan dan tertidur begitu saja. Si iblis lalu menyerang dengan lidahnya. Namun tiba-tiba lidah iblis itu terpotong begitu saja. Tanpa diduga, ternyata Zenitsu ini bangkit, namun masih dalam keadaan tertidur. Dia langsung memasang kuda-kuda bertarungnya, lalu menyerang dan menghabisi si iblis itu. Di sisi lain, si topeng babi yang tadi bertemu dengan Tanjiro ini berhadapan dengan iblis yang lumayan besar. Namun dengan mudahnya dia menebas leher iblis tersebut. Karena semakin besar lawannya, maka akan semakin mudah baginya untuk menebas leher iblis tersebut. Sementara itu, setelah memenangkan pertarungan, Tanjiro langsung mengambil sampel darah iblis yang dia lawan untuk diberikan pada Tamayo. Ternyata kurir antar mereka berdua adalah melalui perantara seekor kucing. Lalu dia pun bergegas mencari dua anak kecil tadi dan membawanya keluar. Namun ternyata saat di luar rumah, terlihat Zenitsu yang diajar habis-habisan oleh si topeng babi. Melihat hal itu, Tanjiro menjadi kaget dan hanya bisa terdiam. Ternyata beberapa waktu sebelum kejadian itu, saat Zenitsu berhasil keluar terlebih dahulu, dia melihat si topeng babi juga berhasil keluar dan langsung mengincar kotak yang selalu dibawa Tanjiro. Tapi dengan sikap, dia menghentikan manusia bertopeng itu karena Zenitsu ingat kalau isi kotak itu sangatlah berharga bagi Tanjiro. Bahkan sampai melebihi nyawanya sendiri. Dan saat manusia bertopeng itu akan menusuk kotak Tanjiro sekaligus dengan Zenitsu, tiba-tiba Tanjiro menjadi sangat marah dan langsung mengajar manusia bertopeng itu. Karena terlalu lama bertarung, Tanjiro ini pun mengeluarkan jurus andalannya, yaitu menyundul manusia bertopeng itu dan mengakhiri perkelahian dengannya. Hingga topeng yang dikenakan pria itu akhirnya terlepas. Dan nampaklah wajah aslinya yang cantik banget. Meski agak aneh karena tubuhnya kekar, namun tak bisa dipungkiri bahwa wajah pria itu memanglah sangat cantik. Lalu pria yang cantik ini pun memperkenalkan namanya yang bernama Hashibira Inosuke. Namun tiba-tiba dia ambruk dengan sendirinya karena tidak kuasa menahan kerasnya benturan dari kepala Tanjiro sebelumnya. Hashibira Inosuke da. Oboete o ka? Namae wa fundoshi ni kaite aru kedo. Ore ga chikara ippai zutsuki shita kara. Tak lama kemudian, kakak Kasuge datang dan menyuruh mereka bertiga untuk mengikutinya. Singkat cerita, mereka semua akhirnya tiba di depan rumah dengan lambang bunga fuji di depannya. Kakak itu menyuruh mereka untuk beristirahat hingga sembuh di tempat itu. Mereka kemudian disambut oleh nenek pemilik rumah itu dan dijamu dengan banyak makanan di sana. Saat akan beristirahat, kotak Tanjiro ini tiba-tiba berbunyi dan muncullah Nezuko dari dalam kotak itu. Zenitsu yang awalnya ketakutan mendadak menjadi marah pada Tanjiro.
karena mengira kalau iblis imut itu adalah kekasihnya Tanjiro. Namun setelah dijelaskan kalau Nezuko ini adalah adiknya Tanjiro, Zenitsu ini malah langsung luluh dan ingin dekat dengan Tanjiro agar bisa dekat juga dengan Nezuko. Nezuko-chan. Keesokan harinya mereka didatangi burung kakak Kasugai dan menginformasikan misi selanjutnya. Setelah berpamitan, mereka pun akhirnya bergegas untuk pergi menuju lokasi berikutnya. Saat sudah dekat dengan lokasi, mendadak Zenitsu menjadi ketakutan dan tak ingin melanjutkan perjalanannya. Saat itu juga terlihat seorang pasukan pemburu iblis yang meminta pertolongan pada mereka. Namun tiba-tiba orang ini ditarik oleh sebuah benang dan masuk kembali ke dalam gunung. Mereka pun sontak mengejar orang itu dan melihat seorang pemburu iblis lainnya. Tanjiro pun menanyakan tentang situasi yang terjadi di tempat ini. Dan pemburu iblis ini menceritakan kalau dia dan semua rekannya telah mendengarkan suara yang aneh. Lalu dalam sekejap mata, mereka semua tiba-tiba saling membunuh satu sama lain. Kemudian datanglah beberapa pemburu iblis dan langsung menyerang mereka. Tanjiro kemudian menyadari kalau para pemburu iblis ini telah dikendalikan oleh sesuatu dari jarak jauh. Merasa pertaruhannya dengan para pemburu iblis ini sia-sia saja, Tanjiro meminta Inosuke untuk melacak iblis itu dengan kekuatannya. Saat itu juga muncul sosok iblis laba-laba yang melayang di udara, serta mengawasi pergerakan Tanjiro dan yang lainnya. Namun setelah mengancam mereka, iblis itu pun langsung pergi begitu saja. Dan karena sangat geram, Inosuke pun dengan mudahnya melacak iblis yang mengendalikan teman-temannya itu. Setelah ketemu, mereka pun bergegas menuju ke tempat iblis itu. Namun saat mereka semakin dekat, tiba-tiba semakin banyak benang dan membuat orang yang dikendalikannya menjadi bertambah sangat kuat. Si iblis yang kesal karena rencananya telah dihancurkan oleh Tanjiro dan Inosuke langsung menghabisi para pemburu iblis yang menjadi bonekanya. Melihat itu, Tanjiro dan Inosuke terus berlari untuk mendatangi iblis pengendali benang itu. Namun lagi-lagi perjalanan mereka kembali dihadang oleh sosok iblis besar tanpa kepala yang dikendalikan dari jauh. Dan mereka pun akhirnya bertarung dengan serius melawan iblis itu. Setelah mengalahkan iblis tanpa kepala itu, Inosuke langsung melempar Tanjiro ke udara hingga membuat Tanjiro mengetahui posisi iblis pengendali yang dia cari. Saat itu juga Tanjiro melepas teknik pernafasan airnya dan menebas leher iblis ini dengan begitu lembut agar tak merasakan rasa sakit. Di sisi lain, Zenitsu yang ketakutan mengingat kalau Nezuko telah dibawa masuk oleh Tanjiro. Dan dengan semangat petirnya, dia pun bergegas mengejar mereka. Setelah lama berjalan, akhirnya dia sampai di sebuah tempat, di mana ada rumah melayang dan beberapa manusia yang berubah menjadi laba-laba di dekatnya. Kemudian muncul sosok iblis laba-laba besar dari dalam rumah itu. Tanpa sadar, Zenitsu ini telah digigit oleh laba-laba iblis. Dan karena hal itulah, Zenitsu dipastikan akan berubah menjadi laba-laba setelah 30 menit. Si iblis pun tertawa bahagia, sedangkan Zenitsu yang panik langsung berlari naik ke atas pohon. Dan karena terus diancam oleh iblis itu, dia pun akhirnya pingsan. Dalam pingsannya, Zenitsu mengingat latihan kerasnya bersama kakek guru. Zenitsu berlatih dengan kakek ini karena dia pernah menolong Zenitsu dalam masalah hutangnya. Lalu Zenitsu yang takut disuruh latihan dengan sang kakek,
tiba-tiba tersambar petir dan membuat rambut hitamnya berubah menjadi seperti yang sekarang. Lalu Zenitsu yang pingsan pun hampir terjatuh dari pohon. Namun kemudian dia terbangun meskipun dalam kondisi mata tertutup. Zenitsu dengan kepribadian yang lain ini langsung menyerang si iblis laba-laba dan menghabisinya. 霹靂一閃6連 Oke viewers semua, terima kasih buat kalian yang sudah nonton sampai akhir. Semoga enjoy, jangan lupa bahagia. See you again and bye.